Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTubeku. Kali ini aku mau buat nastar klasik glowing, cuma pakai oven tangkring, tapi ini hasilnya mantul banget. Simak terus videonya sampai selesai. Di sini aku udah siapin 200 gram butter dan 150 gram margarin. Tapi kalau mau margarin semua atau butter semua juga boleh. Kita mix sampai creamy, nggak perlu sampai mengembang, cukup sampai creamy aja. Lalu masukkan 2 butir kuning telur dan aku kasih vanilla essence setengah sendok makan dan 60 gram gula halus. Ini kalau gula halus harus diayak ya, karena gula halus itu biasanya sering bergerindil, jadi harus diayak supaya halus. Nah, ini bagian yang kayak gini kita buang aja. Lalu aku masukkan susu bubuk. Kita mix lagi dengan kecepatan rendah, asal rata saja. Sebentar saja, jangan kelamaan ya. Kalau udah rata, selanjutnya aku mau masukin tepung maizena. Kalau bahan-bahan kering biasanya emang aku ayak semua supaya lebih halus, jadi di adonan itu lebih mudah tercampur. Dan ini aku kasih sedikit garam ya. Lalu kita aduk pakai spatula. Jadi kalau tepung-tepungan udah masuk, sebaiknya aduk pakai spatula ya. Aduk sampai rata. Selanjutnya kita masukkan terigunya. Masukkan sedikit demi sedikit aja, jangan sekaligus supaya lebih mudah tercampur ya. Dan ini juga aku ayak supaya lebih halus. Aduk rata. Kalau udah rata, masukkan lagi tepungnya. Selain lebih halus, kalau diayak itu biasanya kalau ada kutu di tepungnya, jadi nggak ikut ke bawah ya. Dan ini masukkan sisa tepung. Lalu kita aduk rata lagi, pelan-pelan aja pakai spatula. Kalau mau aduk pakai tangan juga boleh, pastikan tangannya bersih, tapi usahakan cukup pakai ujung-ujung jari saja, nggak perlu diremas-remas pakai telapak tangan, karena panas dari tangan kita bisa bikin butter meleleh dan bikin nastar jadi rawan melebar saat dipanggang. Nah, ini kalau udah rata, udah bisa dibentuk. Aku mau bentuk sebagian dulu, sebagian aku sisihkan dulu, jangan lupa ditutup biar adonan gak kering. Aku pakai ukuran sendok takar 1 sendok teh atau 5 ml, dan ini aku takar seperti ini ya. Jadi nanti nastar kita ukurannya sama. Kalau mau ditimbang satu-satu boleh, tapi menurut aku lebih cepet kayak gini. Lakukan sampai adonan habis. Dan ini hasilnya setelah aku takar semua. Sekarang siap buat diisi selai ya. Ini selainya udah aku siapin, udah aku takar pakai sendok takar setengah sendok teh. Berat selainya kurang lebih 3 gram. Dan ini juga aku udah siapin loyang cookies. Aku alasi baking paper. Dan sekarang waktunya kita cetak ya. Ambil satu adonan, kita bulatkan dulu supaya lebih mudah dibentuk. Lalu kita pipihkan. Kita isi selai nanas. Ini untuk berat adonannya kurang lebih 7 gram dan untuk berat selainya 3 gram. Menurut aku ini udah pas ya. Kita tutup, lalu kita bulatkan adonannya sampai permukaannya halus. Nah, kalau udah bulat, lalu kita tata di atas loyang. Nah, kayak gini. Sebenarnya nggak dialasi baking paper juga nggak apa-apa ya, nggak bakal lengket juga. Tapi aku supaya nggak cepat kotor aja. Dan ini lakukan sampai adonannya habis ya.
Kalau udah selesai, ini siap dipanggang. Panggang dengan api kecil, suhu 140 sampai 150 derajat Celcius. 10 menit di rak bawah dan 10 menit rak atas. Jangan lupa loyangnya diputar supaya matang merata. Dan ini setelah selesai dipanggang, ini udah mateng ya. Ini udah ada beberapa diambilin sama anak-anak. Selanjutnya kita mau siapin untuk polesannya. Ada 4 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh minyak sayur yang masih baru ya, lalu 1 sendok teh kental manis dan 1 sendok teh madu. Aku juga mau kasih beberapa tetes pewarna kuning telur, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini resep polesan buat nastar glowing ya, insya Allah kalau pakai ini nastarnya nanti glowing. Kita aduk rata. Kalau mau disaring juga boleh, tapi ini aku nggak saring ya, aku langsung pakai aja buat moles. Supaya hasilnya bagus, cantik dan glowing, sebaiknya dioles 2 kali atau mau lebih atau 3 kali juga boleh. Dan ini aku oles pertama, oles merata ya di seluruh permukaan nastar. Nah kalau udah, kita oles yang kedua kali, dan ini sesuai urutan yang pertama dioles tadi ya. Nah kalau olesan yang kedua ini tipis-tipis aja, kalau aku tipis-tipis aja kayak gini udah cukup. Kalau udah selesai, ini kalau aku langsung dipanggang aja. Kalau mau nunggu agak kering juga boleh. Panggang lagi suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Nah ini setelah dipanggang, setelah baru diangkat, langsung disapu pakai tisu bersih atau pakai kuas bersih supaya embunnya hilang, jadi bisa glowing maksimal kayak gini ya. Nah ini udah matang sempurna. Tips supaya nastarnya cantik, bisa dipakein cup nastar kayak gini. Dan ini selain bikin cantik juga bikin nastarnya nggak cepet hancur saat disusun di toples. Supaya nastar awet dan tahan lama, sebaiknya tunggu sampai nastar benar-benar dingin sebelum disusun dalam toples ya. Kalau untuk dijual lagi, aku biasanya kasih oksigen absorber kayak gini di toplesnya. Ini fungsinya untuk menyerap kelembapan, jadi kue kering kita bisa tetap kering, nggak gampang lembab, nggak gampang berjamur, jadi lebih awet ya. Dan disusun rapat kayak gini, jadi supaya nggak mudah hancur kalau misal dikirim jauh. Insya Allah kalau susunannya rapi kayak gini nggak gampang hancur ya. Nah demikian video pembuatan nastar dari aku sendiri jualan pakai resep ini ya, insya Allah rasa nggak mengecewakan. Buat yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.